Tenang semua. Mengapa ribut sekali? Saya sedang mengurus ikan. Ini adalah mata pencarian yang jujur. Hukum mana yang saya langgar? Saya tanya kamu beberapa waktu lalu, apa benar kamu menyelamatkan seorang pria? Tolong saya. Tolong saya. Aduh, kasihan sekali. Untung kamu bertemu saya. Kalau tidak, kamu akan mati kedinginan di sini. Komandan terluka. 10 kepala kita tidak akan cukup. Cari dia semua. Baik. Saya yang menyelamatkannya, kenapa? Mungkin, karena saya melakukan perbuatan baik, Anda mau memberi saya plakat kehormatan? Ulurkan tanganmu. Istri. Istri saya? Apa? Istri saya. Orang ini berteriak-teriak begitu sadar. Apa kamu istrinya? Dia merusak barang-barang di kantor kami. 3 meja, 2 kursi. Kalau kamu mau membawanya pergi, harus membayar ganti rugi, Rp100.000. Rp100.000? Kamu merampok ya? Saya ini janda dengan anak. Mencukupi kebutuhan sendiri saja sulit. Ini malah harus menghidupi seseorang yang cuma numpang makan. Kalian salah orang. Saya tidak kenal dia. Hei. Istri, kamu mau kemana? Sial sekali nasibku. Rp200.000 ini akan saya catat di utangmu. Mulai sekarang, setiap hari. Kamu harus mencangkul tanah dan mengangkut kotoran. Jika kamu melewatkan 1 hari saja, lihat saja bagaimana saya akan menghajarmu. Pria ini akan saya bawa pulang. Mumpung masih muda dan kuat, punya anak laki-laki yang gemuk. Nanti kalau sudah tua, ada yang bisa diandalkan kan? Semoga punya bayi laki-laki yang sehat. Aki Uzi, kalau nanti sudah punya anak, jangan lupa undang kami untuk syukuran ya. Betul. Iya dong. Sudah sana-sana? Aku punya bayi laki-laki yang sehat atau tidak? Apa urusannya sama kalian sih? Kalian ini suka ikut campur urusan orang lain. Bubarkan diri sana. Pergi. Istriku, lihat aku nyangkut di pohon. Seperti hantu? Kamu yang paling mirip dengannya. Yaitu sama-sama punya mulut. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi padaku, aku akan menjualmu ke tukang jagal untuk disembelih seperti babi. Pergi. Ibunya Dazu dan Erzu sudah kembali? Orang bodoh ini mulai sekarang akan jadi ayah kalian. Orang-orang bajingan itu hanya memikirkan halaman rumahku. Ingin mengusirku dari desa. Tidak tahu diri? Mau mengusirku. Kecuali aku mati. Dazu dan Erzu ini adalah anak-anak malang. Setelah membawa anak-anak itu kembali untuk diasuh, orang-orang di desa itu tidak akan punya pilihan lain. Aku bicara apa ini dengan orang bodoh? Sia-sia saja. Nak, aku akan melindungimu. Siapa yang mengganggumu, aku hajar. Cuma kamu, lebih baik kamu benarkan dulu pikiranmu, baru bicara lagi. Istriku cantik. Dazu, Erzu, cepat ajak ayahmu pergi ke ladang. Jangan biarkan dia mengganggu di sini. Baiklah, ayo pergi.
Kenapa di wajah istriku? Ada tanda lahir. Ibu, itu sudah ada sejak lahir. Ini, kalau terus menyebar, mungkin bisa lumpuh wajah seumur hidup. Aku akan mencari uang untuk mengobati istriku. Siapa anak nakal itu? Si jelek pelihara anak haram. Orang bodoh menikah dengan orang gila. Coba kalian ulangi lagi. Kalian itu memang keluarga orang bodoh. Minta maaf. Maaf. Astaga, pria bertelanjang dada itu. Dasar tidak tahu malu. Mengira ini rumah bordil. Di siang bolong, dia melepas pakaian seperti ini. Takut orang lain tidak tahu, kamu punya daging. Cepat pakai bajumu. Udara panas, melepas pakaian membuat nyaman. Sudah agak membaik belum? Sukyuzi, lepaskan dia. Ini tanah milik rakyat. Perhatikan tingkah lakumu. Niu Aihua, jangan berteriak sembarangan. Aku bisa mendengarmu. Ini semua salahmu. Tidak cepat memakai pakaian luarmu. Istriku, aku takut. Sudah sebesar ini. Masih takut Guntur? Memangnya kamu bayi 3 tahun? Kembali ke kamarmu dan tidurlah. Tidak, aku hanya ingin tidur bersama istriku. Benda yang menempel di tubuhmu ini, sepertinya bukan barang biasa. Apakah kamu bisa memikirkan sesuatu? Apakah aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Hanya Guntur, tidurlah. Tidurlah, tidurlah. Tidak apa-apa kok. Dazu, Erzu, cepat kemari. Bu, wajahmu. Dasar bodoh kamu. Katakan, apa kamu yang menindih semalam sampai membuat wajahku jadi begini? Tidak, bukan. Bukan aku. Aku akan memanggil dokter. Ah, sudahlah. Buat apa uang itu? Penyakit ringan seperti ini, Dazu kita juga bisa mengobatinya. Ibu, guru pernah bilang, kelumpuhan wajah harus ditusuk di titik Yifeng dan Dicang. Ibu tahan sebentar. Menusuk apa menusuk? Apa ibu kau jadikan kelinci percobaan? Bagaimana kalau kau menusukku sampai rusak? Bu, wajah ini mungkin akan sembuh beberapa hari lagi. Bu, tidak bisa. Biarkan Dazu menusuk ibu sebentar saja. Akan cepat sembuh. Bu, penyakit ini tidak boleh ditunda lagi. Jika ditunda, tanda lahir merah di wajah ibu akan seperti tanaman menjalar, menutupi seluruh tubuh. Pada saat itu, ibu akan semakin lemah. Sayang, tidak akan sakit. Akan ku tiup-tiup saja ya.
Pergi, jangan mengganggu. Ini ku tabung untuk kalian. Lagi pula, uang ini akan kusimpan untuknya mencari keluarganya. Ibu selalu bilang, kami bukan anak kandung ibu. Namun ibu masih melindungi kami seperti harta. Sekarang giliran kami yang melindungi ibu. Istri adalah keluargaku. Aku tidak akan pergi. Liontin itu bisa ditukarkan dengan uang. Liontin ditukar dengan uang? Itu adalah nyawamu. Kamu mau menukar liontin itu dengan uang? Lalu dengan apa kamu mencari keluargamu? Menurutku kamu ini benar-benar keras kepala. Tidak boleh pergi. Ayah menggadaikan liontinnya dan menukarkannya dengan uang sebanyak ini. Penyakit ibu akhirnya bisa diobati. Apa Sukyuzi ini jadi kaya? Memegang uang sebanyak itu di tangannya. Pasti Dazu ini mencuri uang ya. Ya, dia mencuri uang. Ayah, uangnya sudah kudapatkan. Bagus. Istrimu akan segera sembuh. Sukyuzi. Dasar tidak tahu malu, berani-beraninya mencuri uang. Kalian berdua masuk ke dalam. Aku akan melihat apa yang terjadi. Sukyuzi, kamu berani melakukan perbuatan tak tahu malu seperti mencuri uang, tapi tidak berani menunjukkan mukamu? Aku, Sukyuzi, tegak dan jujur. Mata mana yang melihat aku mencuri uang? Tadi pagi aku melihatnya. Dazu, anakmu, memegang setumpuk uang tebal. Itu bukan curian. Apa jangan-jangan dia yang mendapatkannya? Sudah pasti kamu yang menyuruh Dazu anakmu mencuri uang. Dazu mencuri uang. Kamu harus berbicara dengan bukti. Ibu, aku tidak mencuri uang. Ini adalah uang yang ayah dapatkan dengan menggadaikan giok. Ia berpikir untuk menggunakan uang ini terlebih dahulu untuk menyembuhkan tanda lahirmu. Bukti? Buktinya adalah si bodoh anakmu itu. Giok apa yang berharga yang bisa dimilikinya? Menurutku, dia pasti mencurinya. Mencuri uang itu bisa dipatahkan tangan dan kakinya. Baiklah. Aku lihat, kamu tidak akan bisa memberikan bukti hari ini. Lihat saja hari ini aku tidak akan membiarkanmu merobek mulut perempuan gila ini. Lihat saja nanti, siapa yang berani berbuat onar di halaman rumahku. Aku sendiri melihat dia mencuri uang. Kamu ibunya? Pasti kamu tidak mengurusnya dengan baik. Kalau mau memukul, tangan dan kakimu yang harus dipatahkan lebih dulu. Benar. Apa yang ditunggu-tunggu warga? Tangkap dia. Baik. Ibu, Hentikan, jangan berani-beraninya mengganggu istriku. Jangan ganggu istriku. Oh, dia dilindungi sekarang? Kalian semua komplotan? Kuzi, kalau kamu benar-benar tidak mencuri, kembalikan saja uangnya. Betul. Jangan sampai merusak hubungan baik. Aku percaya Dazu. Kalau tidak mencuri ya tidak mencuri. Kenapa aku harus minta maaf? Bukti? Bukti. Buktinya adalah uang yang dipegang Dazu. Akui saja. Kamu yang menyuruh Dazu mencuri uang itu. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Ayo semuanya, nilai sendiri. Sukyuzi menyuruh anaknya mencuri uang. Coba bilang, di desa kita, kok ada orang yang begitu hina? Kamu masih berani bicara. Mulutmu itu menyebar desas-desus lebih cepat daripada buang angin. Masalah hari ini, kalau kamu tidak minta maaf kepada Dazu, aku akan menemui kepala desa untuk minta keadilan. Kak Lin, orang kami sudah menemukan. Liontin Giok Komandan berasal dari desa ini. Liontin Giok ini bisa memobilisasi simbol seluruh pasukan kota. Komandan pasti bersembunyi sementara di desa ini. Ayo. siapa yang berbuat onar? Sukyuzi, mereka pasti tahu tentang kalian mencuri uang, datang untuk menangkap kalian. Lepaskan. Si bodoh besar. Jangan menakutiku. Dia sudah bodoh. Bagaimana kalau jadi lebih bodoh setelah terbentur? Komandan. Bapak Komandan,
Dia memanggil orang bodoh ini komandan. Kyu, Uzi, Kamu baik-baik saja? Orang bodoh ini, bagaimana mungkin bisa jadi komandan? Kamerat, kamu tidak bercanda kan? Betul, dia itu. Si bodoh besar yang ditemukan Sukyuzi. Betul. Itu pasti Giok komandan yang dia temukan. Tapi, Kamerat, kenapa wajahnya penuh darah? Apa yang kalian lakukan padanya? Aku? Bagaimana aku tahu? Apa dia selemah itu sampai tidak tahan benturan? Terjatuh hanya karena sentuhan ringan. Belum tentu dia tidak berpura-pura jatuh. Lagi pula, Sukyuzi dia menghasut anak-anak untuk mencuri uang. Kami datang untuk menegakkan keadilan. Aku tidak mencuri uang. Uang itu ayahku. Menggadaikan liontin gioknya. Untuk mengobati ibu. Dia tidak salah. Liontin Giok ini. Aku memang menemukannya di Pegadaian. Jadi, dia sama sekali tidak mencuri uang. Aduh, Niu Aihua. Kamu ini membuat masalah. Ini kan memfitnah orang tanpa alasan. Aku hanya bercanda dengan Kyuzi. Bercanda, kita punya peraturan. Memfitnah Kamerat akan mengurangi poin kerja. Begini, kamu di kandang sapi dulu, angkut kotoran selama 1 bulan, dan ganti rugi Rp30.000 kepada keluarganya. Masalah ini selesai. Aku. Ini. Kamerat, kali ini maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Sukyuzi, kali ini saya memang salah. Saya minta maaf kepadamu. Keluarga saya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Minta maaf? Hanya dengan satu permintaan maaf, masalah selesai begitu saja? Rp30.000? Tidak boleh kurang Rp1 pun. Berani menggangguku, Sukyuzi? Kamu tidak sadar diri. Sedang berhadapan dengan siapa? Aku akan memberimu waktu untuk mencari uangnya. Pergi. Bawa ayahmu pulang untuk berobat. Dazu, cepat balutkan luka ayahmu. Baik. Erzu, pergi ke dapur. Bawakan bubur jagungnya. Baik. Dazu, jangan pikirkan kejadian hari ini. Jangan masukkan ke hati. Nanti jika wajah ibu sudah membaik, kita akan menangkap lebih banyak ikan untuk mengumpulkan uang, agar kamu dan Erzu bisa sekolah. Ibu, kenapa dia bisa memfitnah orang, tapi merasa benar? Dazu, ibu menahanmu hari ini, karena ibu ingin kamu bersabar agar masalah ini bisa tenang. Bagaimanapun, di rumah kita hanya ibu satu-satunya wanita. Ibu sendirian, tidak bisa menjaga kalian dengan baik, tapi dia berani mengincar anak-anak ibu. Sekalipun ibu harus mempertaruhkan nyawa. Ibu akan tetap melindungi kalian. Ibu, bagaimana bisa berkata begitu? Engkaulah yang membawa pulang aku dan Erzu, dan membesarkan kami. Di hatiku, ibu adalah ibu terbaik. Aduh. Ibu. Ini semua salah Niu Aihua, membuat ibu marah sampai seperti ini. Kak, cepat periksa ibu. Baik. Kak, apakah penyakit lama ibu kambuh lagi? Ini penyakit lama ibu? Tidak apa-apa. Ibu, tunggu aku. Aku akan mengambilkan obat untuk ibu. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Lu, Zeng, Ning. Namaku. Baik. Aku sudah ingat namamu. Ibu, coba lihat apa yang kubawa pulang. Dazu, kenapa kamu cepat sekali pulang membawa obat? Hai, ibu tidak usah khawatir. Aku jamin penyakit ibu akan langsung sembuh. Kamu tidak mengalami kesulitan, kan? Bu, aku akan merebuskan obat untuk ibu. Bu, ini resep yang sebelumnya. Kudapatkan dari guru. Aku juga menambahkan ramuan herbal lain. Betul, Bu. Cepat minum. Sekarang yang penting kuatkan dulu badanmu.
Dazu, obat ini pahit sekali. Kamu sengaja mengerjai ibumu ya? Aku sudah minum 3 mangkuk. Lain kali, kalau kamu memberiku minum, obat Tiongkok sepahit ini lagi. Awas saja kalau tidak kuseret kamu dengan sol sepatu. Bu, cukup seminggu. Minum selama seminggu saja, aku jamin tubuh ibu akan kembali seperti dulu. Sebenarnya, menurutku, Jeonglek juga tidak apa-apa. Tidak ada yang berani menindas kita. Istriku. Cantik. Pagi-pagi begini kamu melamun apa? Istriku jadi cantik. Tanda lahirnya hilang. Tanda lahirku hilang. Tanda lahirku hilang. Tanda lahirku hilang. Coba ini. Cocok tidak dengan seleramu? Jika kamu berani bilang tidak, malam ini kamu tidur di gudang kayu. Apapun yang istriku masak, pasti enak. Kalian ini kenapa? Ayah, makanlah yang banyak untuk mengisi tenaga. Ayah, penyakit ayah ini sudah aku cari tahu. Hanya perlu banyak makan untuk memulihkan tubuh. Baru ingatan ayah bisa kembali. Beginikah rasanya memiliki keluarga? Senang sekali. Ayo. Ini untuk merayakan hilangnya. Tanda lahir di wajahku. Ditambah lagi, Zheng Ning. Akhirnya mengingat namanya sendiri. Guzi, kalian sedang makan. Oh, Paman Liu. Bukankah ini Niu Aihua? Angin apa, Yang? Membawa Anda ke sini? Jangan-jangan ini seperti tikus yang menyapa kucing, ada udang di balik batu, ya? Guzi, kenapa wajahmu? Wajahku sudah sembuh. Hahaha, baguslah kalau tanda lahirnya sudah hilang. Guzi kita ini, jelas-jelas bunga desa. Guzi, aku membawa Niu Aihua ke sini kali ini. Karena waktu itu, soal Dazu dituduh mencuri uang. Niu Aihua, kenapa kamu tidak segera minta maaf pada Guzi? Soal yang lalu, aku memang salah. Aku minta maaf padamu. Baru sekarang tahu minta maaf? Sebelumnya kemana saja? Tapi, hari ini, demi Paman Liu, aku maafkan kamu. Baik, kalau kamu sudah tidak peduli lagi, kami pergi dulu ya. Jangan sampai mengganggu makanmu. Oke. Sialan. Tidak disangka wanita jahat Sukyuzi ini begitu beruntung, bukan hanya punya suami yang jujur dan pekerja keras, sekarang tanda lahir di wajahnya pun hilang. Aku akan membuatnya lihat apa yang terjadi nanti. Sudah selesai cuci semua, masih saja berdiri di sana. Kenapa? Belum juga tidur? Lampu ini gratis ya? Sudah selarut ini masih saja panas. Bu, lihat apa yang kutangkap. Bu, kenapa wajah ibu begitu merah? Cuaca terlalu panas. Terlalu panas. Bu, sudah larut malam juga. Kalian cepat tidur. Kakak, kenapa kau menarikku? Aku belum sempat memberi ibu. Lihat serangga yang kutangkap. Bagaimana kalau malam ini? Kau tidur di ranjang kakak Dazu saja? Apakah ranjang istriku tidak boleh kutiduri? Dulu ibu selalu mengizinkanku tidur di sana.
Aku tidak peduli. Aku ingin tidur bersama istriku. Tidur apa tidur? Aku beritahu ya, jika kau berani lagi berbuat macam-macam padaku, aku akan segera memukulmu dengan sol sepatu. Baiklah, hari ini kubiarkan kau dengan terpaksa. Tidur bersamaku. Tidak mau. Aku ingin tidur bersama istriku setiap hari. Lu Zengning, apa kau ingin cari masalah? Baik, tidur. Nanti tidur bersama terus. Ingatanku sepertinya perlahan-lahan pulih. Terima kasih atas perhatianmu selama ini kepadaku. Erzu, kamu tahu apa yang paling disukai ibumu? Ibu sepertinya tidak punya yang spesial disukai. Apa saja yang berguna pasti disukai, seperti piring enamel, sepeda, dan sejenisnya. Ayah yang baik sudah tahu. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang untuk membeli barang kesukaan istriku ya? Kak Zengning, kebetulan sekali, kamu juga kerja di ladang ya? Besok malam, desa akan mengadakan pemutaran film di tanah lapang tempat menjemur gabah. Kamu mau menemaniku pergi tidak? Tidak mau. Aku dengar, yang pertama datang, akan dapat sepeda roda 2 juga loh. Benar tidak mau pergi bersamaku? Sepeda. Bagaimana? Tertarik kan? Temani aku pergi ya. Tidak mau. Mikirin apa? Mikirin apa? Aku bisa mikirin apa lagi? Ya cuma mikirin mau punya sepeda. Kalau tidak, setiap kali ke pasar, kakiku yang tua ini akan pegal sekali. Dazu dan Erzu juga akan lebih mudah ke sekolah. Kamu mau? Mau. Aku bukan cuma mau, tapi sangat mau. Kalau kamu bisa dapatkan untukku, aku akan masakkan daging rebus setiap hari untukmu. Sudahlah. Keluarga kita sekarang bukan cuma tidak punya kupon sepeda, tapi juga tidak punya uang ekstra. Bilang tidak suka, tapi tetap ingin sepeda. Besok aku akan jadi yang pertama untuk mengambilnya, memberi kejutan untuk istri. Ada apa? Istriku, hari ini aku akan membajak tanah, jadi aku tidak akan pulang dulu. Baiklah. Aku merasa Zengning sekarang akan segera mendapatkan ingatannya kembali. Tidak bodoh lagi. Sudah tahu cara bekerja untuk keluarga. Hei, Kuzi. Wah, Paman Liu, angin apa yang membawa Anda kemari? Kuzi, di desa kita. Malam ini akan ada bioskop layar tancap gratis. Kamu jangan sampai lupa datang. Ya, selain itu, kudengar ada orang penting yang akan datang. Kamu harus ingat, berbenah yang rapi. Biarkan orang lain melihat semangat desa kita yang penuh dan bergelora. Baik, Paman. Aku pasti datang. Hati-hati di jalan ya. Dazu, apa kamu melihat ayahmu? Hari ini dia sudah menghilang seharian. Oh, bukankah ini Sukyuzi? Kenapa datang mencari Zengning? Kenapa apa kamu melihat ayahku? Ayahmu? Itu belum tentu. Ayahmu hari ini datang menemaniku menonton film. Sukyuzi, orang jagal ikan sepertimu, sama sekali tidak pantas untuk Zengning. Hanya aku yang cantik dan berpendidikan. Yang pantas untuk ayahmu. Kamu baru sekolah berapa tahun? Berapa banyak ilmu yang kamu miliki? Kak Zengning, aku tahu. Kamu pasti akan datang menemaniku menonton film. Jaga diri. Kenapa kamu ada di sini? Kak Zengning pasti datang menemaniku menonton film. Lepaskan tanganmu itu. Mau ditaruh di mana?
Ini ayahku. Kamu tidak boleh merebut ayahku. Bukankah kamu bilang kamu pergi membajak tanah? Kenapa kamu malah ke sini, bermesraan dengan Niu Aihua? Lu Zhengning, hari ini kamu harus menjelaskan kepadaku. Istriku, dengarkan penjelasanku. Situasinya tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan sentuh aku. Kau pikir aku tertarik mendengar penjelasanmu? Sekarang juga kemasi barang-barangmu. Bawa kekasih kecilmu itu, dan pergilah bersamaku. Awalnya kupikir, dia sedikit menyukaiku. Tapi ternyata itu hanya kesalahpahaman. Kau bukan ayahku. Kakak Zhengning, ayo kita masuk juga. Jauhkan dirimu dariku. Tidak boleh. Kata ibu, kalau aku makan kuaci nanti muncul ruang merah kecil. Kakak Jiangwo, apa ada yang menjual taosu? Berikan saja 3 potong taosu untukku. Baiklah, aku akan pergi ke Rahdiblah dan membawakannya untukmu. Jiangwo, tambahkan sedikit biji bunga matahari yang dihancurkan ke dalam taosu itu. Ini tidak bisa. Yang datang menonton bioskop terbuka ini, semuanya adalah tetangga kita sendiri. Ini tidak boleh dilakukan. Jika kau memasukkan biji bunga matahari yang dihancurkan, uang ini akan jadi milikmu. Tidak, ini terlalu sedikit. Rp5 penuh. Mau atau tidak? Kalau tidak mau, ya sudah. Mau. Ayo. Terima kasih. Ini untukmu. Acara bioskop terbuka kali ini dipersembahkan oleh Nona Song. Sekarang, mari kita semua berterima kasih kepada Nona Song. Mengapa dia terlihat begitu akrab? Nona Song tidak hanya membawakan kita film untuk ditonton, tapi juga menyiapkan sebuah sepeda untuk orang pertama yang tiba di lokasi malam ini. Mari kita lihat siapa selanjutnya yang akan menjadi orang beruntung yang bisa mendapatkannya. Sekarang biarkan Nona Song yang mengumumkannya. Bu, bukankah ini sepeda yang selalu kau idam-idamkan, siang dan malam? Benar. Tapi saat kita datang ke bioskop, sudah banyak orang. Bagus sekali Lu Zhengning. Kau memang hebat. Jadi, kau memang ingin Niu Aihua mendapatkan sepeda ini, hanya untuk menyerahkan keuntungannya padanya. Baiklah, kau memang punya nyali. Kakak Zhengning, kenapa kau begitu baik padaku? Ibu, nanti kalau aku sudah besar, aku juga akan membelikanmu sepeda. Barang murahan seperti ini, kau umumkan saja sendiri. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Sepertinya kakak Zhengning juga tidak ada di tempat ini. Nona Song, hati-hati di jalan, ya. Aku umumkan sekarang pemenang sepeda malam ini adalah Lu Zhengning. Ibu jangan sedih. Nanti kalau aku sudah besar, kau mau sepeda di seluruh dunia pun akan kubelikan. Zhengning, cepat pergi ke belakang untuk mengambil hadiahmu. Sekarang mari kita nonton film bersama. Sukyuzi, lihat ini. Kakak Zhengning datang lebih awal ke bioskop hanya untuk menyenangkan aku. Itulah mengapa dia mendapatkan sepeda. Ibu, aku merasa sesak napas. Erzu, kenapa kau? Apa kau makan biji bunga matahari? Tidak, aku hanya makan kue persik yang dibeli ibu. Ayo Erzu, aku akan membawamu pulang, biar Dazu memeriksamu ya. Hei Sukyuzi, siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu tidak tahu, apa tidak boleh berisik di bioskop ini? Berisik sekali. Apa kamu pikir ini rumahmu? Ini bioskop, memang bukan tempat untukmu. Tukang jagal ikan datang. Niu Aihua menyingkir dari hadapanku.
Aku akan membawa Erzu pulang sekarang. Anak liar seperti ini yang punya ibu, tapi tidak dididik oleh ayahnya. Lebih baik mati saja. Lagi pula, tidak ada yang peduli. Niu Aihua, aku memperingatkanmu. Anakku bukan anak liar. Bukan anak liar? Lalu katakan padaku, siapa ayahnya? Apa kamu pikir dengan memanggil Kak Zengning dan menyuruh mereka memanggilnya ayah, bisa mengubah fakta bahwa mereka adalah anak-anak tidak berharga? Dasar wanita jahat. Jika ada apa-apa, hadapi aku. Apa hebatnya mengganggu anak-anak? Jika kamu bicara lagi, awas akan kutampar mulut busukmu itu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Katanya kamu memungutnya. Siapa tahu itu bukan anakmu, yang diam-diam kamu lahirkan dengan pria lain di luar sana. Zengning, sepeda ada di sini, lihatlah. Dengan sepeda ini, saat minta maaf nanti malam, Kuzi seharusnya tidak marah lagi, kan? Gawat, gawat. Di bioskop, kakak Kyuzi dan Niu Aihua bertengkar. Apa? Kenapa tidak bisa bicara? Sejak awal, kamu membawa mereka berdua untuk berpura-pura menyedihkan. Aku bahkan tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menipu Zengning. Sukyuzi, apa kamu tidak punya malu lagi? Aku tidak punya malu. Kamu sendiri belum menyelesaikan urusanmu. Kamu berani sekali melimpahkan masalah padaku. Ya, sekarang di depan Dazu dan Erzu. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Kita pergi. Hoi, kamu mungkin sudah tertangkap basah ya? Kamu menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk naik ke tempat tidur pria lain dan melahirkan kedua anak haram ini, kan? Oh, tidak disangka terlihat begitu polos. Tapi di balik layar begitu bejat. Jangan-jangan dia tahu ada beberapa desa yang akan datang untuk menonton film di bioskop terbuka ini dan merasa kesepian lalu menginginkan laki-laki ya. Niu Aihua, pergi dari hadapanku. Masih melawan? Hari ini aku akan mengajarimu. Apa itu aturan? Ayo. Lepaskan aku. Ada apa? Ibu, tolong aku. Tolong aku. Niu Aihua, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut anakku, aku tidak akan membiarkanmu tenang, bahkan setelah mati. Erzu, minggir. Erzu. Bu, tolong aku. Erzu. Bu, aku tidak bisa bernapas. Jangan takut, ibu akan segera menyelamatkanmu. Niu Aihua, kau binatang? Hanya mengunci anak haram kecil. Sukyuzi, apa kau perlu bersikap histeris begitu? Mengganggu bioskop dengan membawa anak-anak. Sekarang kau tahu kesalahanmu, kan? Dengan orang cabul seperti ini, bernapas di tempat yang sama, aku merasa udaranya kotor. Niu Aihua, berikan kuncinya padaku. Jika ada apa-apa, hadapi saja aku. Jangan mempersulit Erzu. Oh, lihat. Kunci. Sudah tidak ada. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bu, tolong aku. Erzu, jangan takut, ibu ada di sini. Bu. Anak haram kecil, kalau mati ya mati saja. Bukankah kau masih punya satu anak haram lagi? Tidak mati semua, kan? Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Erzu ada di dalam. Jangan panik. Erzu. Erzu, bertahanlah. Jangan menakuti ibu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Apa yang akan ibu lakukan? Ada apa dengan Erzu? Dia alergi kulit kacang. Dazu, bukankah kamu tahu pengobatan? Obati Erzu. Jarum perakku ada di rumah. Rumah masih jauh dari sini. Aku khawatir. Aku belum mendapatkannya. Erzu tidak akan kuat lagi. Sepeda. Erzu. Jangan panik. Ada sepeda di ruangan kecil, di sebelah bioskop. Bawa Erzu kembali dulu. Cepat. Apa perlu sampai sebegitu hebohnya? Yang besar pandai berakting. Anak haram kecil itu juga pandai berakting. Siapa yang kau sebut anak haram? Jika kau berani mengucapkan kata kotor lagi, percaya tidak aku akan mencabik-cabik mulut busukmu itu? Kakak Zengning, lihatlah. Dia itu wanita kasar ya. Tamparan ini adalah bunganya. Kau menyentuh putraku, Sukyuzi. Aku akan membuatmu di sisa hidupmu. Tidak perlu makan. Sukyuzi, kau berani memukulku? Kau percaya tidak? Kau percaya tidak aku akan menghabisi anak harammu? Jangan meremehkan batas seorang ibu.
Jika kau berani mengganggu Erzu lagi, aku punya 100 cara untuk membuatmu mati dengan mengenaskan. Kau berani? Lihat saja aku berani atau tidak. Kak Zengning, jelas-jelas dia yang membawa Erzu. Tribut di bioskop terbuka. Saya hanya meminta mereka untuk diam. Jangan mengganggu orang lain. Dia malah memukul saya. Dia istri saya. Jadi apakah kamu juga akan memukul saya? Kak Zengning, mana mungkin saya berani memukulmu? Bukan begitu maksud saya. Itu karena Erzu alergi. Serpihan biji melon. Makanya saya terburu-buru membawanya pulang. Kamu diam. Saya sedang bicara dengan Kak Zengning. Memangnya kamu ada hak untuk bicara? Dan lagi, mereka jelas-jelas makan tausu. Bagaimana mungkin ada serpihan biji melon di dalamnya? Bagaimana kamu tahu Erzu? Makan tausu? Serpihan biji melon di tausu Erzu? Kamu yang menaruhnya kan? Jangan menuduh saya tanpa bukti. Hal tanpa bukti. Saya akan menuntutmu karena fitnah. Berakting? Teruslah berakting. Kamu pikir bicara terus akan berhasil? Meskipun saya tidak melihatnya, saya tidak percaya. Orang lain tidak melihatnya. Kamu pikir orang lain sama sepertimu ya? Suka ikut campur urusan orang lain? Kepala desa. Ada saksi yang melihat jika sekarang diakui. Masih bisa diperbaiki, tapi jika saya melaporkan masalah ini ke pihak berwajib, kalian tahu sendiri akibatnya. Dia yang menyuap saya untuk menaruh biji bunga matahari hancur di kue kering kenari. Niu Aihua, kamu hampir saja mencelakai Erzu. Cepatlah meminta maaf kepada Zengning dan QZ. Dan kamu, beraninya kamu melakukan hal seperti ini. Saya rasa kamu sebagai pramuniaga, jangan bekerja lagi. Bapak Kepala Desa, jangan begitu. Kakak Zengning, saya tidak sengaja. Saya tidak bermaksud mencelakai Erzu. Kamu percaya padaku kan? Singkirkan tangan kotormu. Merebut pria di depanku. Kamu pantas? Kalau berbuat salah, harus minta maaf. Maafkan saya. Mulai hari ini, jangan mengganggu keluarga kami lagi. Zengning, saya masih sedikit khawatir tentang Erzu. Ayo, kita pulang. Erzu, kamu tidak apa-apa. Saya sangat ketakutan. Erzu, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakak sudah memberi saya obat. Sekarang saya sudah lebih baik. Untung tidak apa-apa. Untung tidak apa-apa. Sini. Lu Zengning, kalau saja hari ini Erzu tidak apa-apa, saya akan habiskan kamu. Kalau bukan karena kamu pergi menggoda Niu Aihua, Erzu tidak akan menderita seperti ini. Saya mau pisah ranjang denganmu. Lu Zengning, kamu tinggal di sini saja hari ini untuk menjaga Erzu. Ayah, ibu kali ini sepertinya sangat marah. Tidak apa-apa. Ayah akan membujuk ibumu. Kamu tetap di sini dulu, jaga Erzu. Kalau ada apa-apa, panggil ayah. Lu Zengning, dasar tidak tahu berterima kasih. Ingin menyingkirkanku dengan sepeda rusak itu. Aku beritahu kamu, tidak akan pernah. Cih, meskipun itu gunung emas dan perak, aku tidak mungkin memaafkanmu. Tapi, sepeda. Ambil saja sayang kalau tidak. Tapi mengapa harus sepeda ini? Apakah Lu Zengning lari ke bioskop hanya untuk merampas sepedaku? Tapi sepeda ini bukan untuk Niu Aihua. Aku benar-benar bodoh. Hanya karena perkataan Niu Aihua yang sepihak, aku langsung menghakiminya. Sukyuzi, otakmu ini benar-benar sudah tumpul karena terus memotong ikan. Sayang, udara dingin. Tidur bersama agar hangat. Pisah. Tidur terpisah, harus pisah. Istriku, apa kamu marah padaku? Siapa suruh kamu membohongiku? Bilang mau membajak tanah. Ternyata, diam-diam pergi, menonton film bersama Niu Aihua. Istriku, kamu cemburu, ya? Cemburu? Mana mungkin aku, Sukyuzi, cemburu.
Aku takut nama baikku di desa. Bagaimanapun, kamu adalah pria yang kubawa pulang. Jika ini tersebar, priaku dan wanita lain, begitu akrab. Di mana muka mau kutaruh? Aku tidak berencana menemani Niu Aihua menonton film. Aku membohongimu dengan mengatakan akan membajak tanah. Aku berpikir, setelah berhasil mendapatkan sepeda, akan memberimu kejutan. Kalau tidak, bukankah aku tidak membuatmu bahagia? Benarkah? Benar. Kamu harus percaya padaku. Kalau begitu, aku memaafkanmu. Aku kira kamu melakukan itu untuk Niu Aihua. Aku dan Niu Aihua tidak ada hubungan apapun. Di hatiku, hanya ada kamu seorang. Matanya sangat tulus. Sepertinya dia dan Niu Aihua benar-benar tidak ada hubungan. Aku yang terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, bisakah kita malam ini tidur bersama? Ingin tidur bersama? Kalau begitu, hitung semua hutang beberapa hari ini. Sampai jelas untukku. Coba pikir, sudah berapa hari kamu tidak turun ke sawah dan membajak tanah? Aku memeliharamu bukan untuk orang malas. Baik, besok saya akan turun ke sawah. Melihatnya hari ini seperti itu, kenapa saya merasa sepertinya dia benar-benar menyukai saya? Kenapa kamu menatapku begitu? Kamu mau apa? Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang suami. Apa kamu sedikit menyukaiku? Katakan padaku, apakah ada sedikit saja, walaupun hanya sedikit? Aku. Waktu sudah larut. Tidurlah lebih awal. Asalkan kau di sisiku. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Anggap saja masakan ini sebagai permintaan maaf darinya. Kenapa kau pulang lebih awal hari ini? Aku merindukanmu. Jadi, aku selesaikan pekerjaanku dan segera kembali. Lihatlah apa yang sengaja kusiapkan untukmu. Istriku sungguh hebat. Kuzi, apakah suamimu ada di rumah? Pria ini benar-benar nakal. Dia pasti sengaja. Kuzi, keluarga Zheng Ning datang mencarinya. Kau adiknya Zheng Ning ya? Cantik sekali. Adik perempuan? Dengarkan baik-baik. Aku tunangan kakak Zheng Ning. Kak Zheng Ning, kamu tidak tahu betapa sulitnya aku mencarimu. Hari-hari ini, kamu tinggal di tempat seperti ini? Nona Song, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tolong jaga sikapmu. Tidak boleh panggil ayahku kakak, hanya ibuku yang boleh. Ayah. Kak Zheng Ning, kamu menghilang hanya 2 bulan. Dari mana datangnya anak ini? Apa kamu tahu betapa khawatirnya keluarga mencarimu? Tapi kamu malah bermain-main di sini. Urusanku bukan urusanmu. Lupa memberitahumu. Ini istriku, Suk Yuzi. Kalau urusanmu bukan aku yang urus, siapa lagi? Kak Zheng Ning, meskipun kamu mau berbohong, setidaknya carilah seseorang yang bisa aku percaya. Hanya dia, gadis desa kampungan. Kampungan. Menurutku, kamu lebih rendah dari tanah. Benar-benar sombong sekali. Di sini tidak menyambutmu. Tidak boleh bilang begitu tentang ibuku. Ibuku adalah bunga desa ini. Kamu siapa? Ayah, benar kan? Anakku benar. Kak Zheng Ning, apa kamu lupa? Kamu dan aku yang memiliki janji pernikahan. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai wanita rendahan seperti ini? Aku menikahinya karena aku mencintainya. Janji pernikahan kita selalu hanyalah harapan sepihak darimu. Setelah ini, aku juga akan dengan bangga membawa Kyuzi masuk ke keluarga Lu. Istriku, ayo kita makan. Baik. Nona Song, jika Anda tidak keberatan dengan masakan saya, mari mencicipinya bersama. Istriku, makanlah yang banyak. Enak. Aku dengar kau hanya seorang janda dulu menemukan kakak Zheng Ning. Jangan-jangan karena kesepian, lalu membawa kakak Zheng Ning pulang ke rumah. Mau mencoba? Ini jauh lebih enak daripada kata-kata masam yang keluar dari mulutmu. Jika ingin makan, katakan saja terus terang. Jangan menghalangi di sini. Siapa kau? Kau terlalu ikut campur, bukan? Jika tidak ada hal penting, silakan kembali. Kakak Zheng Ning, besok adalah pesta keluarga Song.
Ini undangannya. Aku sengaja membawanya untuk kalian. Besok kebetulan adalah pesta ulang tahun ayahmu. Jiao, aku dengar kau sudah menemukan keberadaan kakak Zhengningmu. Mengapa harus mengantar? Aku dengar kakak Zhengning berada di rumah seorang janda dan sampai sekarang belum pulang, bahkan sudah menikah. Jiao, apa masalahnya jika sudah menikah? Kita masih bisa membuat mereka bercerai. Bu, apakah ibu punya cara? Tenang saja, asalkan kau memberikan undangannya. Jika engkau tidak ingin pergi, aku juga tidak akan pergi. Baiklah, ayo kita bersenang-senang. Ersu juga ingin bersenang-senang. Sokyuzi, kau wanita jahat. Aku akan membalasmu di pesta itu. Bu, baju ini bagus. Kamu belajar bicara manis dari mana? Kepala desa. Kalian ini mau apa? Mau apa? Kuzi, mereka berdua adalah gadis-gadis di desa ini yang biasa diundang untuk pernikahan. Biarkan kedua bibi ini mendandanimu dengan baik, biar mereka terpesona. Ini adalah hadiah dari Zhengning yang secara khusus memintaku untuk mengundang mereka untukmu. Kamu bocah, ada juga hati nuranimu. Kuzi, kamu cantik sekali. Bu, kamu seperti bidadari. Bu, kamu cantik sekali hari ini. Seperti bidadari dari surga. Cantiknya kelewatan. Aku ingin menguncimu di rumah. Kalau tahu begini, kamu akan mendandaniku secantik ini. Aku tidak akan marah padamu. Aku benar-benar ingin mengurungmu di rumah. Seandainya aku tahu, kamu akan mendandaniku secantik ini. Aku tidak akan ngambek lagi. Gaun ini kamu yang beli kan? Pasti mahal ya? Berapapun harganya tidak masalah. Untuk istriku, ini sangat cocok. Mama, hari ini Mama lebih cantik dari bidadari di langit. Kalau begitu, bidadari, maukah menemaniku menghadiri pesta malam ini? Itu Komandan Lu Zhengning yang hilang 2 bulan lalu. Istri dan putranya sangat tampan dan cantik. Benar-benar pasangan serasi. Entah dari sudut mana datangnya, janda udik ini. Berani-beraninya berdiri di samping kakak Zhengning. Hanya aku, Song Jiao, yang pantas untuk kakak Zhengning. Awalnya mengira posisi nyonya muda keluarga Lu sudah pasti untuk Jiao. Siapa sangka, tiba-tiba muncul janda dari desa. Ma, pria itu pasti akan bosan. Setelah sensasi kebaruan itu hilang, kakak Zhengning pasti akan mengerti bahwa hanya aku yang bisa menjadi pendamping hidupnya yang paling cakap. Kuzi, kalian tunggu di sini dulu. Aku akan mencari mantan bawahan lamaku. Ah, sepatuku. Ini sepatu baruku. Oh, maafkan aku. Tapi kalau sepatumu memang semewah itu, kenapa tidak dipajang saja? Pakai keluar malah cari masalah. Kamu jalan tidak pakai mata, ya? Di hari sepenting ini, kamu malah mengotori sepatuku. Sepertinya kamu yang tidak sopan ya. Jelas-jelas kamu sendiri yang menabrakku. Masih mau menyalahkanku. Masih saja mengelak. Kalian tangkap dia untukku. Masih saja berkelit. Tangkap dia untukku. Akan kulihat siapa yang berani. Percaya atau tidak, akan kuhancurkan cakar anjing kalian. Kau pikir kau siapa? Orang rendahan sepertimu, yang berhasil masuk ke masyarakat kelas atas? Jangan-jangan kau pikir kakak Zhengning bersamamu. Kau bisa mendapatkan segalanya. Apakah ini alasanmu untuk menindas orang lain? Janda tak tahu malu sepertimu. Apakah kau istri kakak Zhengning? Ada perbedaan besar. Karena kau bukan nyonya Lu yang sah. Jadi sekarang juga berlutut dan bersihkan sepatuku. Membersihkan sepatumu. Kau pikir kau pantas? Dasar orang miskin. Kau tahu berapa harga sepatuku ini? Gajimu setahun tidak akan cukup untuk membelinya. Kau menginjak dan mengotori sepatuku. Kau harus berlutut. Bersihkan untukku.
sepatuku kau injak sampai kotor. Kau harus berlutut. Bersihkan untukku. Cih, masih ingin aku berlutut padamu. Sepatu rusakmu ini, bersihkan saja sendiri. Kau tidak mau berlutut. Baik. Kalau begitu, kalian yang bantu dia berlutut. Lepaskan aku. Dasar perempuan jahat, cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Song. Jangan merontak. Berlututlah dengan baik untukku. Bisa berlutut dan membersihkan sepatuku adalah kehormatan bagimu. Lepaskan aku. Sepertinya itu suara istriku. Sepertinya memang suara kakak ipar. Ayo lihat. Benar-benar kotor. Diinjak oleh orang rendahan sepertimu, rasanya. Seluruh tubuhku jadi kotor. Astaga, jijik sekali. Nona Song, Sukyuzi berani melakukan itu padamu. Kau tidak boleh membiarkannya begitu saja. Betul, dia harus diberi pelajaran setimpal agar dia tahu ini adalah pesta keluarga Song. Memang, Sukyuzi, kau berani menginjak sepatuku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jam tanganku mana? Itu Patek Philippe. Kenapa hilang? Kenapa tidak ketemu? Jangan-jangan itu dicuri olehnya? Jangan-jangan dicuri olehnya? Betul. Nona Song, tadi kamu terus-terusan dekat dengannya. Aku rasa dia yang mencurinya. Berani sekali mencuri jam tangan Nona Song? Kita harus memberinya pelajaran. Dasar celang kecil. Tidak mencari tahu dulu. Siapa saja yang menghadiri pesta ini? Berani mencuri barangku. Aku benar-benar meremehkanmu. Jam tangan? Kenapa kamu tidak bilang? Aku merobek wajahmu dengan kemampuanmu memutarbalikkan fakta seperti ini. Sayang sekali kalau tidak jadi pemain opera. Lepaskan aku. Masih pura-pura? Cepat kembalikan jam tangan Nona Song kepadanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak Zengning. Aku memang ingin berkenalan dengan kakak Kyuzi. Jika kamu berani menceritakan apa yang baru saja terjadi. Aku yakin kamu tidak ingin anakmu terluka, kan? Jangan munafik di depanku. Demi anak-anak, aku tidak akan memberitahunya. Apa kamu baik-baik saja? Kakak Zengning, senang sekali kalian bisa datang ke pesta di rumahku. Aku tidak suka kamu. Kamu adalah orang jahat yang ingin menindas ibuku. CCP, kue kacang hijau dari jamuan makan malam mereka ini. Dibuat oleh keturunan koki kerajaan sebelumnya. Di samping kakak Zengning, hanya aku yang boleh berdiri. Sukyuzi, malam ini juga aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang pantas berdiri di sampingnya. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Kamu main saja di pesta bersama Dazu dan Erzu. Aku akan kembali menjemput kalian. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di jamuan malam keluarga Song. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak Lu Zengning yang telah tumbuh besar bersama saya sejak kecil.
Ternyata dia dan Komandan Lu sudah saling kenal sejak kecil. Ini jauh lebih dapat diandalkan daripada hanya kenal 1-2 bulan. Kabarnya, istri kakak Zheng Ning juga ada di sini. Kakak Zheng Ning yang selama ini tidak mau menikah, memilih untuk menikah mendadak. Sepertinya Nona Su memang memiliki kelebihan. Saya tidak tahu, Nona Su. Bisakah Anda memainkan salah satu instrumen ini untuk kami semua? Jadi, dia sengaja menunggu saya di sini. Nona Su tidak mungkin tidak berani, kan? Piano ini adalah Steinway berusia 100 tahun. Diberikan kepada seseorang yang tidak bisa bermain piano. Sayang sekali. Benar, tidak bisa sembarangan, dirusak begitu saja. Ibuku bisa melakukan banyak hal yang hebat. Bisa memasak, menanam sayur, memotong ikan. Dia sangat hebat. Maaf sekali ya, Nona Su. Ternyata Anda tidak bisa memainkan alat musik ini. Kalau begitu bukankah ini menyulitkan Anda? Tapi memang begitu. Bagaimanapun juga, Anda selalu tinggal di pedesaan. Tidak bisa memainkan alat musik mewah ini. Juga bisa dimaklumi. Bagaimana Panglima Lu bisa menikahi seorang penjual ikan dari desa? Dazu, Erzu, ingin melihat ibu? Menunjukkan sesuatu untuk kalian? Mau. Ibu paling hebat. Mau? Piano ini memang tidak bisa saya mainkan. Saya memang tidak bisa memainkan piano ini. Tapi benda ini bisa saya mainkan sampai kamu menyesal lahir ke dunia ini. Mendengar penampilan Nona Su adalah suatu kehormatan bagi saya. Wah, Bagus sekali. ini lumayan bagus ya. Istri saya selalu bisa memberikan kejutan kepada saya. Awalnya saya ingin membuat orang udik ini malu, tidak disangka. Dia malah menjadi pusat perhatian. Istriku, hari ini cantik sekali. Nona Su, betul seperti yang dikatakan Nona Song, Anda sangat berbakat. Ini juga berkat Nona Song yang memberiku kesempatan menunjukkan bakatku. Aku tidak tahu, istriku punya sisi seperti ini. Baru pergi sebentar, sudah bersinar di seluruh ruangan, dan membuatku punya banyak saingan lagi. Sahabat masa kecilmu sangat antusias mengundang. Jadi aku hanya bisa menemaninya bermain. Sahabat masa kecil apa? Nona Song baru saja mengatakan dia adalah teman masa kecilmu. Kenapa? Istriku cemburu ya? Bagaimana? Istriku cemburu nih. Cemburu. Aku hanya berpikir sebagian orang buta mata, dia bahkan pantas menjadi kekasih masa kecilmu. Paling-paling hanya mantan kekasih masa kecil yang menyebalkan. Ayah hanya bisa mencintai ibuku. Semuanya. Aku, Lu Zhengning, punya 3 harta berharga. Yang pertama adalah istriku, Sukyuzi. Yang kedua adalah kedua putraku. Mengenai kekasih masa kecil yang disebutkan oleh beberapa orang, itu hanya omong kosongnya sendiri. Dengar tidak, pria ini milikku. Jika kamu berani mengincarnya lagi nanti, awas saja kalau aku menampar mulutmu. Kalau kau berani berangan-angan lagi, akan kutampar mulutmu. Tante jahat bohong. Komandan Lu benar-benar memanjakan istrinya ya. Ternyata hubungan Song Jiao dengan Komandan Lu tidak begitu dekat.
Di mataku hanya ada dirimu, dan di hatiku hanya bisa menampung kau, Dazu, dan Erzu. Ayah malu-malu. Komandan Lu dan Nona Su benar-benar terlalu romantis. Komandan Lu dan Nona Su benar-benar sangat manis. Jangan meremehkan wanita jalang itu. Keahliannya dalam menggoda pria. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Mencari perhatian di wilayah keluarga Song. Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Ingat, bereskan semuanya dengan rapi. Komandan Lu sangat memanjakan istrinya. Ternyata hubungan Song Jiao dengan Komandan Lu tidak terlalu dekat ya. Di mataku hanya ada dirimu, dan di hatiku hanya ada tempat untukmu, Dazu, dan Erzu. Bu, aku ingin mencari angin. Baiklah, ibu akan menemanimu keluar sekarang. Aku ikut kalian. Aku juga mau ikut. Tidak usah, kalian berdua tetap di sini saja. Ayo. Bu, itu bagus. Penampilan Nona Su hari ini sungguh sangat membuka mata. Sebelumnya aku banyak salah paham terhadapmu, jadi kelas ini untukmu. Jangan banyak basa-basi, sebenarnya kamu ingin apa? Kakak Zengning, dan aku tumbuh besar bersama sejak kecil. Perasaan kami tidak bisa kamu bandingkan. Nona Song, sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Perasaan kami tidak bisa kamu bandingkan. Nona Song, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Nona Su, dulu saya memang tidak tahu diri. Sekarang, melihatmu dan Kak Zengning begitu bahagia. Bahkan, anak kalian sangat lucu. Saya benar-benar sudah merelakannya. Jadi, kelas ini anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Aku memaafkanmu. Dengar tidak? Pria ini milikku. Jika nanti kamu berani lagi menginginkannya, awas kupukul mulutmu. Kenapa kepalaku pusing sekali? Kepalaku pusing sekali. Ibu. Pergi. Dasar anak kurang ajar. Ibu, sudahlah jangan sampai mengganggu. Ibu selama perempuan jahat Sukyuzi ini dan laki-laki lain tidur bersama, dia pasti tidak akan punya muka lagi untuk mengganggu kakak Zengning kan? Nanti, kau tetap akan menjadi menantu keluarga Lu, istri Lu Zengning. Dia hampir bangun, kalian cepat naik. Ibu pergi dulu ke tempat pesta. Nanti, baru ajak kakak Zengning dan yang lainnya ke sini. Aku ingin melihatnya hancur dengan mata kepalaku sendiri. Aku akan memastikan dia hancur. Bagus. Kalian siapa? Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Jika kamu minum obat ini, kamu akan memohon padaku untuk membuatmu senang. Lepaskan aku. Berteriaklah sesukamu. Meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu sakit, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Dasar binatang, Song Jiao, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Istriku? Lu, Komandan Lu.
Lu, komandan Lu. Apa yang kau lakukan padanya? Ayah, ibu diberi obat. Apa? Begitu suka memberi obat, ya? Dazu, pergi cari semua obat keras. Bawa semuanya kemari. Berikan semua padanya. Baik. Kakak Zengning, jangan. Jika kau memberiku semua obat ini, tubuhku tidak akan kuat. Cepat bawa dia pergi. Kakak Zengning, aku salah. Kakak Zengning. Panas sekali. Kau tahan sebentar lagi. Aku akan memanggil dokter sekarang. Kau tidak boleh pergi. Kau laki-lakiku. Takut apa? Sepeda? Tidak diambil rugi. Kau ulangi sekali lagi. Aku bilang, kau laki-lakiku. Katakan sekali lagi. Aku bilang, kau suamiku. Istriku, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku akan menunggumu dengan tulus, menyerahkan dirimu kepadaku. Sudah merasa lebih baik. Bagaimana kau tahu Song Jiao Jiao membawaku pergi, dan kau tiba tepat waktu? Erzu yang memberitahuku. Ayo, pertunjukan akan segera dimulai. Seharusnya ini kamar itu. Benar. Lagi pula ini istri komandan Lu. Ternyata ada yang menyebarkan rumor kalau Nona Su berselingkuh dengan pria liar di sini. Kita harus membuktikan Nona Su tidak bersalah. Pertunjukan akan segera dimulai. Kenapa bisa begini? Aku dengar, Kak Zengning ada di rumah seorang janda. Sampai sekarang belum pulang, bahkan sudah menikah. Jiao Jiao, sudah menikah memangnya kenapa? Kita masih bisa membuat mereka bercerai. Ibu punya cara apa? Tenang saja, asal kau serahkan undangannya. Sial, yang seharusnya ada di tempat tidur. Bukankah seharusnya dia? Kakak ini berpakaian aneh sekali. Ibu, apakah dia sedang bermain gulat? Dazu, Erzu, jangan lihat. Kau juga. Siap, istriku sayang. Apakah Mama sedang bermain gulat? Dazu, Erzu, jangan lihat. Kamu juga. Siap, istriku tersayang. Kamu juga jangan lihat. Mata kotor. Kalian semua keluar dari sini, sekarang juga. Ya Tuhan, yang barusan diranjang, bukankah itu Nona Song? Astaga, pesta malam keluarga Song berubah jadi skandal keluarga Song benar-benar belum pernah terlihat. Nona Song kelihatannya lembut dan berbudi. Tidak disangka secara pribadi ternyata, begitu terbuka. Benar-benar tak bisa menilai hati seseorang dari penampilannya. Ayo pergi. Pulang. Jiao Jiao. Ini, ada apa ini sebenarnya? Aku tidak tahu. Saat aku terbangun, aku sudah diranjang oleh mereka. Mama harus membalaskan dendamku. Sukyuzi. Pasti si wanita jahat Sukyuzi yang melakukan ini. Tenang saja Jiao Jiao. Mama pasti akan membalaskan dendammu ini. Terima kasih ya hari ini. Kurang tulus? Kau hanya mengucapkan terima kasih dengan ringan? Sekarang Dazu dan Erzu sudah tidur. Seorang pria dan seorang wanita berada sendirian di satu ruangan. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Apa ini cukup tulus? Tidak cukup tulus? Ingin mencium ya, cium saja. Tidak bisa. Kau harus jelaskan dulu padaku, kenapa saat itu kau sudah mendapatkan ingatanmu kembali?
Tapi masih mau tinggal di sini? Karena aku menyukaimu. Lalu jika saat itu aku tidak bisa menyelamatkanmu, apa kita masih akan seperti sekarang bahagia seperti ini? Tidak ada jika seperti itu. Karena yang aku temui adalah kau. Kau lepaskan aku dulu. Tidak akan kulepaskan. Halo, siapa ini? Kamu Kyuzi. Sepertinya cucu saya akhirnya punya istri. Nenek sangat bahagia. Orang ini sepertinya neneknya Zheng Ning. Selamat pagi. Nenekmu sepertinya salah paham tentang hubungan kita. Cepat jelaskan. Kalau tidak, aku akan membongkar semua rahasia memalukanmu. Oh, Aduh, kalian pasangan muda. Begitu terbuka, saya tidak akan mengganggu kalian. Tapi Zheng Ning, kamu sudah lama tidak pulang, dan sekarang kamu bersama Kyuzi. Kamu harus bertanggung jawab ya. Kapan kamu akan membawanya pulang, agar nenek bisa melihat cucu menantu? Nenekmu salah paham tentang hubungan kita. Bagaimana kalau kita telepon balik? Aku akan menjelaskan kepadanya. salah paham. Sabar sebentar lagi. Aku akan panggil dokter sekarang. Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah priaku. Apa yang perlu ditakutkan? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, kamu adalah priaku. Istriku, keluarga lu, adalah keluarga yang sangat tradisional. Begitu sudah ditetapkan, tidak akan berubah sampai mati. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang menemuinya? Baiklah, aku akan menemanimu pulang. Kuzi, suatu hari nanti kamu akan mengerti cintaku padamu. Sebentar lagi akan bertemu nenek. Nervous. Nervous. Aku Sukyuzi, takut pada siapa? Kalau nenek tidak menyukaiku nanti, kamu pulang dan bersimpu di atas papan cucian saja. Tenang saja, nenek sangat baik hati. Aduh, kalian pasangan muda, memang bebas sekali. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tapi Zheng Ning, kamu sudah lama tidak di rumah, dan sekarang kamu bersama Kyuzi. Kamu harus bertanggung jawab ya. Kapan kamu akan membawanya pulang? Agar aku, nenek, bisa melihat cucu menantuku. Tapi nanti mungkin akan agak antusias. Aku akan menemanimu. Ayo. Nyonya tua, angin di luar kencang. Bagaimana kalau Nyonya menunggu di dalam saja? Angin segini apa artinya? Yang penting aku terlalu senang. Zheng Ning, pohon besi berumur 10.000 tahun ini sudah berbunga. Kalau sampai cucu menantuku tahu, dia bisa mengira keluarga lu tidak punya aturan. Kamu ajak seseorang untuk mengambil perhiasan dan aksesoris dari brankas di kamarku. Baik. Nyonya tua, ini maksudnya? Ambil semuanya untuk hadiah pertemuan cucu menantuku. Nyonya tua lu, tuan muda dan Nyonya sudah tiba. Nenek, kenapa nenek memakai ini semua? Ini kan pertama kali bertemu cucu menantu. Tentu saja harus memakai yang lebih pantas. Tidak seperti kamu. Kuzi, ini semua nenek. Siapkan khusus untukmu. Nenek, ini semua terlalu berharga. Nenek ambil saja kembali. Dazu, Erzu, panggil nenek. Halo nenek. Halo nenek. Anak baik, anak baik. Di luar berangin. Ayo kita masuk bersama. Orang tua angkat Kyuzi. Sudah tidak ada. Aduh, entah berapa tahun ini. Bagaimana Kyuzi melewatinya? Nenek, mulai sekarang kita adalah keluarganya. Nenek juga harus lebih baik padanya. Tentu saja.
Tidak perlu kamu katakan. Kuzi, kapan kamu berencana menikah dengan Zheng Ning? Kuzi ya. Kapan kamu berencana menikah dengan Zheng Ning? Ini. Nenek, itu tergantung pada Zheng Ning. Sayang, keluarga kami Lu adalah keluarga yang sangat tradisional. Sekali kami berkomitmen, itu tidak akan pernah berubah sampai mati. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang menemuinya? Baiklah, aku akan menemanimu pulang. Kuzi, suatu hari kamu akan mengerti cintaku padamu. Dia masih melihatnya. Jangan takut. Gelang ini adalah pusaka keluarga yang diturunkan kepada menantu perempuan dari generasi ke generasi di keluarga Lu. Nenek akan memakaikannya untukmu. Tidak, nenek ini terlalu berharga. Jangan menerima hadiah tanpa alasan. Ini yang namanya jangan menerima hadiah tanpa alasan. Niat baik nenek harus diterima. Mari sini, nenek akan memakaikannya untukmu. Cantik sekali. Nenek, hari sudah larut. Aku dan Kyuzi akan pergi beristirahat. Lihatlah betapa tidak sabarnya kamu. Hei, jangan lupa mengambil hadiah untuk Kuzi. Bagaimana? Apakah kamu sudah terbiasa? Nenek sangat baik. Dia sangat ramah kepadaku. Sejak orang tua angkatku meninggal, aku sudah lama tidak sebahagia ini. Kuzi, mulai sekarang, nenek adalah keluargamu. Barang-barang yang nenek berikan terlalu berharga, terutama gelang ini. Gelang ini adalah pusaka keluarga Lu yang diwariskan dari generasi ke generasi kepada menantu perempuan. Nenek akan memakaikannya padamu. Tidak, nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima kebaikan ini tanpa membalasnya. Nanti kamu ingat untuk mengembalikannya padanya. Semua itu adalah ketulusan hati mereka. Terimalah jika diberikan padamu. Bagaimana bisa begitu? Barang-barang yang nenek berikan ini, pasti semuanya, untuk calon cucu menantu. Bagaimana aku bisa menerimanya? Kuzi, sebenarnya yang kubilang sebelumnya, semuanya benar. Aku menyukaimu. Ingin mencium ya, cium saja? Tidak akan. Kamu jelaskan dulu padaku. Mengapa saat itu kamu sudah pulih ingatan? Masih mau tinggal di sini? Karena aku menyukaimu. Jujurlah. Sungguh, Kyuzi, beri aku kesempatan untuk menjagamu. Biarkan aku mencintaimu dengan baik. Sejujurnya. Sungguh, Kuzi, berikan aku kesempatan untuk menjagamu. Biarkan aku mencintaimu dengan baik. Aduh, ingin menjagaku. Harus lihat dulu apakah kamu punya kemampuan itu. Kalau berani tidak setia, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan sebagai manusia. Nenek, kalian tidak usah mengantar. Aku dan Dazu, serta Erzu, akan pulang dengan hati-hati. Istriku, aku masih harus membereskan beberapa urusan sebelumnya. Jadi aku tidak bisa mengantar kalian pulang dulu. Tidak apa-apa. Itu bukan masalah besar, kamu tenang saja membereskan urusanmu. Nenek, ayah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bu, hari ini kan belum terlalu malam. Kenapa tidak ada seorang pun di jalan? Sepertinya kita diikuti seseorang. Kita seperti diikuti, ya? Ayo sini baik-baik. Jangan paksa saya main kasar. Dazu, Erzu, jangan takut, ada ibu di sini. Mau merampok ya? Tidak cari tahu dulu? Siapa saya? Hari ini, siapapun yang berani bertindak, akan saya buat kalian pulang digotong. Bu, saya akan lindungi Erzu. Ibu hati-hati ya. Cepat keluar, dengar tidak? Bu, depan belakang sudah tertutup semua. Kita harus menerobos jalan keluar. Nanti kalian ikut ibu erat-erat. Baik.
Bu, saya mengerti. Bu, sepertinya kita sudah terkepung. Nona Su, ikut kami sebentar ya. Kalian sebenarnya mau apa? Sepertinya tidak mau ya. Erzu, Hei, si tukang potong ikan. Coba katakan, jika pisau ini saya goreskan di lehernya, sedikit saja, apa dia akan mati? Ya. Bu, tolong saya. kalau begitu, aku akan bermain dengan kalian. Mari kita lihat trik apa lagi yang akan kalian mainkan. Baik, aku ikut kalian. Bagus kalau kau mengerti. Silakan. Bos, gadis ini lumayan cantik juga. Sayang sekali ya. Sebelum membunuhnya, bisa dimainkan dulu. Kalian semua tenanglah. Bukan saatnya membicarakan ini. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Penjual ikan, kalau bukan karena kali ini, kami tidak akan punya kesempatan untuk menculikmu. Kalian mau membawaku kemana? Kau akan segera tahu. Pasti Song Jiao Jiao yang menyuruh kalian, kan? Tidak bisa dikatakan. Hanya dia. Selain dia yang selalu menentangku di mana-mana. Tidak ada orang lain. Dia sudah putus asa. Saat aku terbangun, aku sadar bahwa aku sudah di tempat tidur. Dipegang oleh mereka. Mama harus membalaskan dendamku. Sukyuji. Pasti perempuan jahat Sukyuji yang melakukannya. Tenang saja, Jiao Jiao. Mama pasti akan membalaskan dendammu. Nanti kau juga akan tahu. Kita sudah sampai di tempatmu. Katakan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Song Jiao Jiao hanya punya kemampuan segitu saja. Drama penculikan yang itu-itu saja. Apa kau belum bosan? Dasar jalang, berani sekali bicara begitu pada bos kami. Sekarang kau hanyalah tawanan. Jika cara lama berhasil, mengapa harus repot-repot? Asal kau bekerja sama dengan baik, semua orang akan mudah. Bu, kita ada di mana ini? Mengapa kita semua diikat? Dazu, Erzu, jangan takut. Ibu akan segera membawa kalian pulang. Baik. Begitu masuk sini, jangan harap bisa keluar. Ingin menjebakku? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan itu. Sudah selama ini belum sampai rumah? Sudah selama ini? Telepon juga belum ada. Apa tidak terjadi sesuatu? Tuan muda, gawat, nyonya diculik. Aku segera ke sana. Hajar sampai mati. Dasar bocah-bocah. Ketika ibu memotong dan membersihkan ikan, kalian masih memakai celana selangkangan terbuka. Tolong, wanita ini gila. Kalian ingin membunuhku? Tanya dulu apakah aku setuju? Dazu, Erzu, tutup mata kalian baik-baik. Ibu keren sekali. Lebih hebat dari pahlawan penakluk harimau. Lain kali kalau aku bertemu kalian lagi, akan kupatahkan kaki kalian. Kuzi, kau baik-baik saja. Aku akan memotongmu seperti ikan. Tolong aku. Sungguh menyedihkan. Untung saja kau bertemu denganku. Kalau tidak, kau akan mati beku di sini. Tidak apa-apa. Saat aku memotong dan membersihkan ikan, lukanya lebih parah dari ini. Tapi bajingan-bajingan ini, tidak ada satupun yang boleh kabur. Tangkap mereka semua. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku, Lu Zhengning. Tangkap mereka semua, jangan sampai ada yang terlewat.
Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh wanita milik Lu Zhengning. Sudah beres. Ibu, apa pasangan brengsek itu sudah mati? Kurang ajar. Wanita itu membawa anak haramnya. Melumpuhkan semua orang. Pukul dia sampai mati. Dasar bocah ingusan. Saat aku membersihkan dan memisahkan tulang ikan, kalian masih memakai celana selangkangan terbuka. Tolong, wanita ini gila. Ingin membunuhku? Tanya dulu apakah aku setuju. Dazu, Erzu, tutup mata kalian. Ibu sangat keren, lebih hebat dari pahlawan penangkap harimau. Kalau lain kali aku bertemu kalian lagi, akan kupatahkan kaki kalian. Tidak mungkin. Mereka semua adalah preman. Tahan sebentar. Ada apa? Masih pakai dasi kupu-kupu? Kau keluar dulu saja. Aku mau ganti baju. Apa aku berhutang padamu di kehidupan sebelumnya? Hanya petir, tidurlah. Tidurlah, tidurlah. Tidak apa-apa kok. Kalau terluka, harus istirahat total. Kau sengaja. Betul, aku memang sengaja. Kau menyalahgunakan wewenang. Ini hak seorang suami yang sah. Lu Zhengning, kau semakin... Anda ini menyalahgunakan wewenang. Hak seorang suami yang sah. Tuan muda, sekarang ibu dan anak perempuan itu sedang mencari bantuan di mana-mana. Selain itu, orang-orang kami sudah memastikan jalur pergerakan mereka. Tangkap ibu dan anak perempuan itu untukku. Biar aku selesaikan perhitungan dengan mereka terlebih dahulu. Baik. Nyonya Song, tempat ini terasa akrab atau tidak? Zhengning, ada apa ini? Bibi tidak mengerti. Bisakah kamu melepaskan Bibi dulu? Kamu gila? Berani menyentuh wanitaku, harus siap masuk neraka. Para tetangga, kenapa kalian masih terdiam? Tangkap dia. Baik. Ibu. Hentikan, jangan berani mengganggu istriku. Kak Zhengning, janda itu sebenarnya memberimu minuman apa sampai kamu terpikat? Memangnya aku kurang apa daripada wanita jahat itu? Kamu ini bahkan tidak sebanding dengan satu jari kuzi. Tapi Kak Zhengning, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Berisik. Bawa dia pergi. Kak Zhengning. Zhengning, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Berisik sekali. Bawa dia pergi. Kak Zhengning. Zhengning, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Bu, makanlah yang banyak. Nenek, kenapa nenek kemari? Pas sekali untuk mencicipi masakanku. Zhengning, soal yang kemarin kubicarakan denganmu, bagaimana pertimbanganmu? Ada apa? Itu. Begini Zhengning, sudah memutuskan untuk bersamamu. Sekarang harus memikirkan masa depan keluarga lu. Lahirkan beberapa anak untuk keluarga lu. Nenek, hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Ini menyangkut cicitku. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Cuma masalah ini. Nenek jangan khawatir. Aku dan Zhengning akan berusaha. Melahirkan bayi gemuk. Melahirkan bayi gemuk. Melahirkan bayi gemuk. Kuzi, nanti kalau sudah melahirkan, jangan lupa traktir kami minuman arak bayi ya. Betul. Benar sekali. Dulu kupikir punya anak atau tidak, terserah saja.
Sekarang kupikir punya anak bukan hal yang buruk. Itu bagus sekali. Istriku, malam ini bulan sangat indah. Bagaimana kalau kita lakukan hal lain? Lu Zhengning, kau mau apa? Nenek sangat ingin punya cicit. Bagaimana kalau kita punya banyak anak saja? Nenek begitu ingin punya cucu. Bagaimana kalau kita punya lebih banyak anak saja? Aku belum puas menikmati hidup berdua. Lagi pula sekarang sudah ada Dazu, Erzu. Aku tidak ingin ada orang lain lagi yang mengganggu hidup kita. Soal nenek, belikan saja dia boneka. Baik. Apa yang kau pegang ini? Nanti juga kau tahu. Bukankah nenek bilang dia bosan? Berikan dia kejutan. Ayah, hadiah apa yang mau ayah berikan pada nenek? Tunggu sampai kita sampai di sana baru kalian tahu. Aduh, nanti kau akan dipukuli. Aku tidak akan membantumu ya. Tidak bisa begitu. Istriku, kau harus melindungiku. Nenek, bunga yang nenek gunting ini sangat cantik. Sama bagusnya dengan kemampuanku membersihkan ikan. Daun-daun yang berlebih ini memang harus digunting. Kalau tidak akan memengaruhi suasana hati. Nenek, bagaimana perasaan nenek akhir-akhir ini? Bagaimana perasaan Anda belakangan ini? Sudah jauh lebih baik. Bagaimana kalau Anda pindah ke sini saja, tinggal bersama kami? Pas sekali, Dazu mengerti sedikit tentang pengobatan. Saya dan Erzu juga bisa menemani Anda mengobrol, untuk menghibur diri. Cucu menantu saya memang pengertian. Kalau saya yang sudah tua ini sering datang. Saya khawatir ada yang tidak senang. Lebih baik tidak usah. Nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang berani menolak. Apa ini untuk saya? Bukankah nenek bilang bosan? Saya belikan nenek hadiah untuk menghibur nenek. Sekarang cucu saya sangat pengertian. Ini mainan anak-anak. Bukankah nenek selalu menginginkan anak? Saya belikan nenek boneka, sama saja bisa menyanyi dan berbicara. Bukankah Anda selalu menginginkan anak? Seperti membelikan Anda boneka. Bisa bernyanyi, bisa bicara. Kalau dihitung-hitung seharusnya sudah tiba masanya. Dazu, tolong periksa ibu. Lihat apa penyakit lama ibu kambuh lagi. Baik. Ibu, ini bukan penyakit lama ibu yang kambuh. Ibu hamil. Hamil? Sayang, bulan malam ini indah sekali. Bagaimana kalau kita lakukan hal lain? Lu Zhengning, apa yang mau kamu lakukan? Nenek sangat ingin punya cicit. Kalau begitu, mari kita punya lebih banyak anak. Aku benar-benar hamil. Sayang, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak enak badan. Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku hamil. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Hamil juga bukan apa-apa. Sayang, apa yang kamu katakan? Kamu hamil? Aku hamil. Kenapa tiba-tiba hamil? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa yang mau kamu lakukan? Melakukan hal yang seharusnya dilakukan seorang suami. Tiba-tiba, bukankah kita sudah bersama selama ini? Ayo, sarapan. Anak membutuhkan nutrisi. Kenapa tiba-tiba begitu hati-hati, membuatku jadi ikut gugup? Tiba-tiba sekali, bukankah kita sudah bersama selama ini? Ayo, kita sarapan. Anak membutuhkan nutrisi. Mengapa tiba-tiba kau begitu hati-hati? Ini membuatku jadi tegang. Ibumu dan ayahmu sudah bersama begitu lama. Mengapa tidak ada kabar apa-apa? Nenek, bangun sepagi ini.
Ini semua karena memikirkan cucu Cicit. Omong-omong, sudah ada hasilnya. Nenek, ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Bukan apa-apa yang besar, hanya saja nenek bisa setiap hari di rumah mengasuh anak sekarang. Benarkah? Bagus sekali. Mengapa masih sibuk selarut ini? Tidak apa-apa. Sekarang kau yang terpenting. Apa yang sedang kau lakukan tadi? Tidak apa-apa, hanya melihat surat. Nanti kalau kau sibuk, sibuklah dengan urusanmu. Kau tidak perlu menemaniku. Di mataku, kau akan selalu yang terpenting. Sukeuzi, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah sangat mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan selalu mencintaimu. Mau. Mau? Aku akan mengadakan pesta pernikahan untukmu yang akan membuat semua wanita di dunia iri. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Aku akan mencintaimu selamanya. Akhirnya aku bisa dengan bangga memanggilmu istriku. Bukankah kita sudah lama menjadi pasangan sah? Waktu itu aku menghabiskan 100.000 rupiah untuk membelimu. Tidak sama. Kali ini di bawah, saksi semua, kerabat dan teman. Leontin Giok ini melambangkan identitasku sebagai komandan. Sekarang aku memberikannya kepadamu. Aduh, untung saja kau bertemu denganku. Kalau tidak, kau akan mati kedinginan di sini. Nantinya, ini akan menjagamu untukku. Ibu, hari ini ibu cantik, seperti putri di dongeng. Ibu sangat cantik. Aku sampai terpukau. Ibumu, hari ini hanya milikku seorang. Selamat kepada Komandan dan Nona Su. Selamat menikah. Selamat untuk Kepala dan Nona Su. Selamat atas pernikahan baru. Erzu, kamu suka apa? Cucuku tersayang. Apapun yang kamu suka, nenek akan membelikannya untukmu. Nenek, saya suka anak laki-laki, tidak suka anak perempuan. Bagaimana jika Kyuzi mengandung anak perempuan? Bagaimana? Aku melarangmu bicara omong kosong. Anak laki-laki atau anak perempuan yang dilahirkan Kyuzi. Nenek akan menyukai keduanya. Ada apa? Kakak Zengning, saya mencari kakak ipar. Apakah dia ada? Apa urusanmu dengan istriku? Kakek saya sakit, kondisinya cukup serius. Saya sudah mencari dokter di dalam dan luar negeri, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Saya dengar, Dazu dari keluargamu punya keahlian medis yang bagus. Saya ingin meminta bantuan kakak ipar. Kakek Lin Hai sakit, ingin mencari Daksu untuk membantunya memeriksanya. Baiklah, saya yakin Dazu juga ingin mengasah keahlian medisnya. Kalau begitu, mari kita pergi dan lihat dulu. Bibi, Anda datang. Kakek, ini adalah istri dari kakak Zengning, Sukyuzi. Saya meminta putranya untuk mengobati penyakit Anda. Nona Su, berapa umurnya tahun ini? Putranya bekerja di rumah sakit mana? Tuan Lin, anak saya sebelumnya belajar pengobatan dengan tabib tradisional dari desa. Tuan Lin, Anda jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Anda. Kakek Lin, apakah Anda meragukan kemampuan medis putra saya? Ibu, guru pernah berkata, kelumpuhan wajah harus ditusuk pada titik Yifeng dan Dicang. Anda tahan sebentar. Tusuk apanya? Apa kamu menganggap ibumu sebagai kelinci percobaan? Bagaimana jika saya terluka karena ditusuk? Ayah, mengenai kemampuan medis Dazu, Anda bisa tenang sepenuhnya. Dia pasti bisa menyembuhkan Anda. Kalian bocah-bocah nakal. Apakah itu maksud saya?
Memiliki kekhawatiran itu manusiawi. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Biarkan anak ini mencobanya. Tolong bawakan rekam medis Tuan Lin. Untuk saya lihat, bisa? Masuklah. Tolong bawakan rekam medis Tuan Lin. Bisakah saya melihatnya? Boleh? Silakan masuk. Kedua dokter ini selalu bertanggung jawab atas pengobatan kakek saya. Mereka adalah ahli di bidang ini. Bapak Lin, Anda benar-benar ingin membiarkan anak ini mengobati Bapak Lin yang sudah sepuh? Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan kami. Tuan Lin, kesehatan Anda tidak bisa ditunda lagi. Sebentar lagi saya akan memberikan akupunktur. Dan besok akan dilakukan pengobatan terakhir. Anak kemarin sore, jangan bicara, terlalu tinggi. Biarkan Dazu menusukmu, akan segera sembuh. Ibu, penyakit ini tidak bisa ditunda lagi. Jika ditunda lagi, tanda lahir merah di wajahmu akan menyebar seperti tanaman rambat, menutupi seluruh tubuh. Saat itu, Anda akan semakin lemah. Sayang tidak sakit. Akan saya tiup supaya sembuh ya. Hus, jangan mengganggu. Jika terjadi kesalahan nanti, tidak ada tempat untuk menangis. Anak kecil, ini adalah nyawa orang. Anda bahkan belum melakukan pemeriksaan. Sudah bicara omong kosong seperti itu. Anda harus bertanggung jawab. Kalian meragukan kemampuan medis putra saya? Tanggung jawab apapun akan saya pikul. Cukup? Kalian berani-beraninya meragukan kemampuan medis putra kakak ipar saya? Kalian meragukan kemampuan putra saya? Saya akan menanggung semua tanggung jawab. Cukup? Kemampuan medis putra kakak ipar saya bisa kalian ragukan begitu saja? Kepala departemen Lu, Tuan Lim. Hanya saja kakek Lin sudah tua. Dan kami yang akan melakukan operasi. Tidak terlalu yakin. Apalagi putra komandan Lu. Begitu mudah. Itu berarti kalian kalah kemampuan. Yang harus kalian lakukan adalah bekerja sama dengan baik. Baik. Ma, lihat apa yang kubawa pulang. Dazu, kenapa kamu pulang membawa obat secepat ini? Hahaha, Anda jangan khawatir. Saya jamin obatnya akan langsung menyembuhkan. Teknik ini benar-benar seperti master sejati. Betul. Saya akan menuliskan persiapan praoperasi nanti. Kalian harus memperhatikannya. Oh, baiklah. Sikapnya berubah cepat sekali. Persiapan praoperasi akan saya tulis nanti. Kalian harus berhati-hati. Baik, dokter. Perubahan sikapnya begitu cepat. Kakak Zeng Ning, apakah Anda tidak perlu pergi ke tim? Tidak perlu. Dazu sedang menyiapkan barang-barang. Masih butuh beberapa jam. Anda dan kakak ipar menunggu di sini juga percuma. Saya menunggu anak saya. Kakek Lin, operasinya sudah lebih dari separuh berhasil. Keahlian medis Dazu benar-benar luar biasa. Dazu pasti lelah ya. Sini, ibu pijat. Dazu, lelah ya? Kakak ipar, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Dazu. Dazu, terima kasih banyak. Anda sudah menyelamatkan kakek saya. Tidak apa-apa. Jika ada masalah, telepon saya. Kakek, bagaimana perasaan Anda? Apakah ada bagian yang tidak nyaman? Siapa anak yang mengoperasi saya itu? Namanya Dazu. Dia adalah putra angkat Sukyuzi dan juga anak dari keluarga Lu. Pantas saja saya merasa seperti kenal lama. Minta maaf. Maafkan saya. Lin Yunhai, kamu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Lihatlah menantu perempuan yang dinikahi Zeng Ning dan anak yang dia besarkan. Lihatlah dirimu. Tidak punya anak atau menantu. Kakek, takdir kakak Zeng Ning dan kakak ipar itu sudah digariskan Tuhan. Saya masih lama. Lihatlah dirimu.
tidak ada anak dan menantu. Kakek, takdir kakak Zengning dan kakak ipar. Itu sudah takdir. Nenek buyut, ayo bermain denganku, ayo bermain denganku. Erzu, sudah bermain sangat lama. Bisa istirahat dulu. Lihat, nenek buyut sudah bermain denganmu selama 6 bulan. Lihat rambutku, apakah sudah botak? Nenek, Anda sudah bekerja keras. Nenek tidak lelah mengurus anak. Nenek memang suka mengurus anak. Istriku, ini sudah hamil 6 bulan. Mual-mualnya masih parah sekali. Bagaimana kalau aku telepon? Minta dokter datang ke rumah untuk memeriksa? Ayah, ini normal. Lagi pula, di perut ibu, ada bayi kembar. Satu saja sudah cukup. Ini malah punya 2. Zengning, tentang yang kubicarakan terakhir kali, bagaimana pertimbanganmu? Ada apa? Itu Zengning sudah memutuskan untuk bersamamu. Sekarang harus memikirkan masa depan keluarga lu. Melahirkan lebih banyak anak untuk keluarga lu. Nenek, hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Ini menyangkut cicitku, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Bagaimana orang bisa melahirkan anak di mana-mana? 36 siasat terbaik adalah kabur. Aku pergi dulu. Nenek buyut, aku juga hanya ingin tenang belajar ilmu medis. Tunggu aku. Nenek buyut, kakak, kalian mau kemana? Cepat bermain denganku. Erzu, jangan lari. Erzu lari pelan-pelan. Nenek, Dazu, tolong bantu kami mengawasi anak ini.